di tetangganya melaporkan sendiri, ada tetangga juga membantu juga, Mbak. Jadi memang saling support seperti itu di masyarakat itu. Jadi itulah salah satu kendala di kami juga. Rokok yang ilegal ini bahannya aja nggak jelas gitu, Mbak. Syukur kalau misalnya tembakau asli gitu. Nah, kalau enggak kan kita nggak tahu juga kan. Halo Tribuners, ada Nila Irda lagi hari ini nemenin kamu ya dalam podcast Tribun Solo. Apa kabar semuanya? Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat. Tapi hari ini nggak cuma Tribuners aja ya, karena penonton kita juga adalah Bolo Becus. Ini bagian dari sobat-sobat dari Bea Cukai Surakarta. Jadi hari ini Tribuners di ruang tamu Tribun Solo, Nila juga sudah kedatangan dua laki-laki pujangga nggak? Ada Mas Dion Chandra dan juga Mas Andika Wahyu Hardian. Ini adalah Humas Bea Cukai Surakarta. Kabar sehat semuanya ya? Sehat selalu Mbak Nila. Alhamdulillah. Kabar baik Mbak Nila. Kabar baik. Mas Andika juga sehat, Mas Dion juga sehat. Ini tadi berangkat dari kantor Bea Cukai. Iya. Kita berangkat, kebetulan kantor kita di dekat di sini ya, Colomadu juga Mbak, satu kecamatan. Dan juga kemungkinan kami tadi juga ya dengan senang hati kita podcast di Tribun. Yes, terima kasih juga sudah hadir ya Mas Dion, Mas Andika ke Tribun. Ini meskipun Bea Cukai Surakarta tapi lokasinya ada di Colomadu, Karanganyar. Tapi Bea Cukai Surakarta ini kan artinya sebenarnya adalah Bea Cukai yang ada di Jawa Tengah ya Mas ya? Ya, jadi Bea Cukai Surakarta ini sebenarnya Surakarta itu kan eks-Karisidenan ya Mbak ya. Tentunya kami juga membawahi tidak cuma Karanganyar namun juga Solo Raya seperti itu. Ada di kota Solo, Klaten, Sragen, Sukoharjo maupun ada Wonogiri juga gitu Mbak. Jadi memang eks-Karisidenan ini 6 kabupaten 1 kota, kita 7 kawasan wilayah yang dibawahi oleh kantor Bea Cukai Surakarta. Oke, berarti pusatnya ada di Bea Cukai Surakarta dan Karisidenan tadi. Kalau koordinasi juga langsung bersama dengan Bea Cukai Surakarta. Oke, nah aku hari ini mau bahas soal bagaimana kemudian upaya hukum atau peran dari Bea Cukai. Tapi kan ini juga tidak lepas kaitannya juga soal rokok ilegal begitu kan, Mas Dion. Sebelum masuk ke diskusi itu, kalau Mas Dion atau Mas Andika sendiri sama-sama apakah juga melakukan penindakan langsung ke rokok ilegal? Terima kasih Mbak Nila. Jadi memang kami pun di tim Humas juga kami juga melakukan pengawasan itu turun langsung pada saat penegakan rokok-rokok ilegal seperti itu. Jadi kami saling membantu, saling backup sekantor itu seperti itu. Jadi apabila ada informasi dari masyarakat yang memang sekiranya ada info A1 nih yang memang biasanya itu kami dulu yang mendapat informasinya, karena tim Humas itu kami menyerap informasi dan juga aspirasi dari masyarakat terkait temuan-temuan rokok di lapangan. Ada yang melaporkan di tetangganya, ada yang melaporkan di warung-warung dekat rumah gitu. Kami teruskan ke bidang P2 atau bidang pengawasan. Dan tentunya kami juga ikut mengawal. Kadang kami juga bersama-sama dengan rekan-rekan kami di pengawasan untuk membantu mengkonfirmasi apakah memang rokok tersebut terdapat di toko tersebut. Seperti itu. Ada pengalaman yang mungkin dari Mas Andika atau Mas Dion begitu ya, yang paling kira-kira akan selalu terkenang begitu ketika melakukan penindakan, entah mungkin pernah dipukul atau mungkin apa Mas pengalaman yang paling terkesan selama ini? Tentunya ini ya Mbak ya, jadi memang pengalaman itu banyak sekali sebenarnya. Hal-hal di lapangan itu memang tidak terduga. Jadi beberapa kali kami juga sempat menerima penolakan juga. Jadi ada di suatu kawasan itu memang terkenal banyak rokok ilegal. Nah, pada saat kami masuk ke kawasan itu ya sudah mungkin ada yang melihat mobil patroli kami sudah saling menginfokan. Jadi pada saat kita datang di warungnya atau di tokonya hilang semua barangnya, nggak tahu gitu. Itu pengalaman yang menurut saya lah, ini bocor ini berarti karena memang ternyata selain di tetangganya melaporkan sendiri, ada tetangga juga membantu juga Mbak. Jadi memang saling support seperti itu di masyarakat itu. Jadi itulah salah satu kendala di kami juga. Makanya kami juga bekerja sama dengan Bapak Satpol PP. Jangan istilahnya jangan terang-terangan pakai seragam, karena takutnya kita tidak akan mendapatkan info. Seperti yang tadi kami informasikan bahwa pada saat kami melakukan razia atau operasi pasar kan kami wajib memakai
ada yang memakai baju dinas lah, karena memang untuk memvalidasi bahwa kami memang resmi dari kantor seperti itu. Namun kalau pada saat pengumpulan informasi, ya kami tidak diwajibkan menggunakan seragam tentunya, seperti itu. Oke, sempat informasinya bocor kalau ke Iya. Mas Dion. Apakah juga pengalaman yang sama dialami Mas Andika? Mungkin kalau saya sendiri lebih terkait ini Mbak, bagaimana kita menyikapi banyak orang gitu. Jadi begitu kita datang kan responnya berbeda-beda. Betul. Ada yang kooperatif, ada yang menolak, ada yang ibu-ibu nangis itu kan. Jadi kita jadi apa ya Mbak? Jadi penanganannya itu seru gitu, berbeda-beda gitu. Jadi cara menyentuh orangnya pun berbeda gitu istilahnya gitu Mbak. Oke, ini juga dalam upaya kemudian Bea Betul. Cukai Surakarta melakukan penggemburan rokok ilegal ya, benar Mas sekali. Dion ya, Mas Andika ya. Saya mau mulai dari Mas Andika dulu. Mas, ini kan banyak sekali ya Mas ya rokok ilegal. Meskipun sudah banyak juga yang berhasil ditindak begitu. Dan rata-rata rokok ilegal ini kan karena harganya lebih murah ya. Apa sih Mas sedianya yang membuat faktor rokok ilegal ini tuh dijualnya lebih murah dibandingkan rokok resmi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nila. Jadi untuk Tribuners ini mungkin salah satu indikator ya Mbak, mengapa rokok ilegal itu harganya lebih murah daripada rokok yang legal. Yang pertama, yang utama itu adalah karena rokok yang ilegal ini tidak membayarkan kewajiban pajaknya atau tidak membayarkan cukainya ke negara. Sehingga di situ kan ongkos produksinya bisa lebih berkurang. Yeah. Nah, kemudian tidak hanya cukai juga. Produsen rokok itu juga wajib menyumbangkan pajaknya ke daerah. Otomatis kan tidak terdaftar, tidak secara legal. Otomatis dia tidak membayarkan pajaknya juga ke daerah. Kemudian dari sisi bahan baku, Mbak. Jadi kalau rokok itu sebenarnya sudah memiliki standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu tembakaunya, bahan campurannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan rokok yang ilegal ini bahannya aja nggak jelas gitu, Yeah. Mbak. Syukur kalau misalnya tembakau asli gitu. Nah, kalau enggak kan kita nggak tahu juga karena kalau untuk rokok ilegal itu tidak melalui proses-proses dalam produsen rokok legal. Contohnya misalnya diuji lab seperti itu, kemudian diuji kandungannya. Sehingga karena tidak melalui prosedur-prosedur tadi, harga produksinya bisa ditekan lebih rendah sehingga harganya bisa lebih rendah gitu. Oke, padahal kan itu juga berbahaya untuk kesehatan ya, Betul. Mas Andika ya, dan juga Mas Dion ya. Nah, mungkin juga Bola Becus dan Tribuners harus tahu nih Mas Dion, apa sih sedianya resiko paling besar begitu yang berkemungkinan untuk muncul dengan mengonsumsi rokok ilegal ini? Sebenarnya Mbak, tidak hanya rokok ilegal yang ada risiko. Betul. Sebenarnya rokok legal pun ada risiko. Dan itu tertulis ya Mas Dan ya itu dalam kemasan tertulis. ya. Jadi memang itu terkait regulasi. Kementerian Kesehatan mencanangkan memang diwajibkan untuk etiket dalam rokok itu wajib untuk dituliskan risiko-risiko yang muncul atas bahaya rokok. Dan tentunya lah yang legal aja berisiko, apalagi yang ilegal lah. Kenapa nih ilegal ini berisiko seperti itu? Karena yang ilegal ini tentunya tidak menaati kebanyakan dari aturan-aturan yang dibikin oleh perusahaan, misalkan SOP seperti itu. Kemudian ada juga regulasinya. Kan regulasi kan sudah jelas-jelas harus mencantumkan kayak kadarnya berapa nih. Kan namanya tubuh itu ada batas maksimal kadar ya Mbak ya, kayak tar, nikotin seperti itu. Kalau yang memang ada regulasinya itu wajib dilabkan dan juga tersertifikasi seperti itu, ada hasil labnya, hasil ujinya. Namun kalau yang rokok ilegal ini, lah itu juga belum tentu berasal dari tembakau-tembakau yang berkualitas, ya. Karena banyak yang kami temukan juga di pabrik rokok ilegal ini, kami lihat juga dia menggunakan tembakau-tembakau yang bekas seperti itu, yang rokok-rokok lama dipakai lagi, kemudian kalaupun ada yang baru, dia pakai rokok-rokok yang tembakaunya memang tidak diserap oleh pabrik-pabrik seperti itu. Jadi kan pabrik kan membutuhkan grade yang bagus ya kalau menggunakan rokok. Nah itu yang tidak terserap oleh pabrik itu yang biasanya kadang kan murah, sapon lah bahasa kita itu sapon gitu. Itu bisa dibeli oleh pabrik ilegal ini nih. Makanya kandungannya tentunya tidak terukur, dan bagi masyarakat pun kalau yang pernah mengkonsumsi rokok ilegal itu lebih gampang batuk Mbak sebenarnya. Kalau kita lihat itu kan yang biasanya rokok ini cocok, tapi kok pas rokok ilegal kok batuk-batuk. Lah itu salah satu dari ini ya faktor juga Mbak, faktor kenapa kok rokok ilegal itu bisa menjadikan dampaknya bisa luar biasa. Dan juga dampak tentunya tidak lepas dari tadi gangguan jantung, kemudian ada kanker paru-paru itu, dan juga tidak hanya dampak itu Mbak,
dampak di masyarakat sekitar juga, kayak misal kita sedang rokok di tempat umum seperti itu, sebenarnya yang lebih berbahaya karena rokok pasif kan, Iya, rokok betul, pasif rokok bagi pasif. anak-anak, bagi ibu hamil seperti itu. Oke, itu tadi Mas Dion sempat nyinggung soal kualitas tembakau di rokok ilegal Iya. sendiri. Mas Andika, temuannya seperti apa sih Mas? Apakah memang benar dan kebanyakan memang seperti itu? Tembakaunya hasil dari rokok ilegal dengan rokok resmi ini kualitasnya jauh berbeda. Ya, jadi gini Mbak Nila, di beberapa artikel juga pernah menyebutkan, itu bisa di googling, monggo Tribuners. Jadi di situ ada disebutkan bahwa rokok ilegal itu kandungan tar dan nikotinnya itu lebih besar daripada rokok yang legal atau yang diproduksi oleh produsen yang legal. Itu ada di artikelnya. Kemudian yang paling mengerikan lagi Mbak Nila, jadi pernah ditemukan kandungan pestisida di situ. Jadi kalau tadi Mas Dion menyampaikan rokok yang legal aja sebenarnya ya kita nggak mendinai ya kalau itu memang berbahaya. Apalagi yang kok ini tiba-tiba rokok kok ada pestisidanya gitu loh kan, mengerikan kayak gitu Mbak. Kemudian itu kandungan-kandungan juga banyak Mbak. Jadi di dalam artikel itu disebutkan bahwa terdapat kandungan-kandungan kimia yang seharusnya tidak ada di rokok yang legal, tapi di rokok yang ilegal ini ada gitu Mbak. Nah, jadi bahayanya di situ. Bahkan ditemukan ada pestisida dan nggak kebayang ya gimana ya Mas Dion, Mas Andika ya ketika itu dikonsumsi dan masuk juga ke tubuh. Ini juga sudah berdasarkan penelitian dan juga temuan spesifik ya Mas Dion ya? Ya, benar sekali. Jadi memang secara spesifik Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan artikel dan rilisnya. Tentunya tadi yang pasti ada itu nikotin. Karena nikotin ini memang yang membuat adiktif ya Mbak ya, biasanya membuat ketagihan. Terus kemudian ada tar juga, ada karbon monoksida, kemudian ada zat-zat karsinogenik tentunya yang banyak sekali Mbak, kita juga nggak terlalu hafal, tapi memang dari kandungan-kandungan ini yang biasanya memang itu mempengaruhi kesehatan seperti itu. Dan tentunya kesehatan di sini kita bisa lihat ya, banyak juga penyerapan BPJS yang dibayarkan oleh DBHCHT tentunya itu kebanyakan memang penyakitnya nggak jauh-jauh dari penyakit jantung, kemudian paru-paru, kemudian juga ada juga yang memang kanker, faktor kanker seperti itu. Dan itu yang memang sudah istilahnya mereka pada saat membeli rokok ya itu bentuk dari pengembalian pajak dari pemerintah ke masyarakat itu untuk istilahnya disubsidikan ke BPJS dan seperti itu Mbak. Kalau untuk rokok sendiri, ini saya ke Mas Andika, ada tidak sih Mas semacam regulasi begitu ya atau standar kesehatan yang mungkin bisa dipakai untuk membantu memastikan keamanan si rokok ini sendiri? Oke, jadi kita mulai dari awal aja Mbak ya. Jadi dari mulai sebelum rokok itu dibuat. Jadi dari tembakau sendiri ini dari Dinas Pertanian itu sudah ada standarnya. Dari mulai benih itu ada standarnya Mbak, benih yang bagus itu untuk tembakau seperti apa. Kemudian setelah menjadi tembakau yang dirajang gitu, setelah dipanen tembakau rajangan itu juga sudah ada standarnya. Bagaimana kadar airnya berapa, kemudian aromanya seperti apa. Kemudian oleh produsen kan sekarang kan dirasa-rasa Mbak, rokok itu kan diberikan rasa-rasa. Nah, itu campurannya juga sudah diatur oleh pemerintah gitu Mbak. Itu setelah jadi rokok. Kemudian setelah jadi rokok kan dikemas. Nah, kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri kan juga sudah menginstruksikan bahwa setiap kemasan rokok itu harus dilampirkan seperti yang Mas Dion sampaikan tadi, di etiketnya ada gambar bahaya merokok itu efeknya seperti apa gitu. Itu harus dicantumkan di situ. Kemudian juga harus dicantumkan terkait dengan kandungan tar dan nikotinnya berapa gitu. Jadi masyarakat bisa lebih paham. Misalnya ada masyarakat tuh yang misalnya intoleran terhadap nikotin yang tinggi gitu. Jadi bisa lebih waspada terhadap apa yang mereka konsumsi seperti itu. Itu menjadi SOP pakem ya Mas Andika ya, untuk kemudian selalu dicantumkan. Biasanya kalau umum Tribuners ada rokok berbahaya menyebabkan bla 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 bla, itu juga menjadi SOP yang harus dituliskan dalam setiap rokok. Tapi sayangnya Mas Dion kan juga banyak kelompok rentan juga yang ikut-ikutan untuk kemudian mengonsumsi rokok anak-anak ataupun remaja. Ada tidak sih dampak konsumsi rokok, apalagi rokok ilegal begitu ya bagi kaum rentan ini? Tentunya gini Mbak,
kalau kita mengatakan bahwa dampaknya pasti bagi yang bukan perokok aktif kan bahasanya. Karena perokok aktif ini kita secara negara itu kita bahasakan memang yang aktif dalam bekerja kita bahasakan. Tapi untuk anak-anak yang di bawah umur dan juga kelompok rentan itu memang ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Seperti pemerintah daerah juga sudah menerbitkan aturan-aturan seperti untuk merokok di tempat umum itu tidak diperbolehkan. Jadi ada tempat-tempat di mana zona ramah anak seperti itu, seperti di sekolah, kemudian ada tempat ibadah juga ada, kemudian di tempat-tempat umum seperti di lapangan pemerintahan itu. Di situ kalau ini memang kita juga sedang berkoordinasi untuk dibuatkan khusus buat perokok seperti itu, Mbak. Kita memang, jadi memang dari pemerintah juga sudah paham bahwa perokok ini juga kalau memang tidak ditempatkan di tempat yang semestinya itu berbahaya, kasihan bagi yang tadi bayi, anak-anak. Dan juga kami juga kalau menerbitkan izin NPPKC atau nomor pokok pengusaha pengenal cukai atau pabrik, itu juga kami mewajibkan untuk jaraknya 100 meter dari tadi sekolah, tempat ibadah seperti itu, untuk menghindari seperti itu. Kan tidak lucu, ada sampingnya masjid misalkan ada yang buat rokok gitu, nanti asapnya atau gimana, pasti ada yang ngetes atau gimana gitu kan, itu nggak bisa kita hindari lah seperti itu. Makanya, dan juga kami juga kemarin sempat dengar ada kajian juga dari teman-teman DPR itu untuk ada kemasan yang ini yang polos juga, kemasan polosnya juga untuk menghindari, untuk biar anak-anak itu nggak tertarik seperti itu sebenarnya, agar nggak tertarik untuk membeli. Tapi juga ada juga aturan juga kami sedang mengkaji, tidak boleh diecer juga rokok itu. Oh ya. Ya, karena kenapa kok nggak boleh diecer? Karena pastinya kalau kita pastikan yang mampu membeli rokok yang bukan eceran itu yang sudah bekerja. Namun kalau yang masih anak-anak, masih sekolah itu biasanya ketengan atau eceran seperti itu. Itu juga salah satu istilahnya, salah satu pendapat oleh para ahli ya, bukan ini, para ahli yang istilahnya terus kita bahas di next di istilahnya aturan berikutnya nanti. Cuman untuk saat ini masih belum diterapkan, masih dalam kajian pembahasan seperti itu. Itu menjadi salah satu opsi agar kelompok anak-anak ataupun remaja kemudian tidak bisa membeli rokok begitu ya secara eceran, karena biasanya eceran kan jadinya jauh lebih murah dan mereka punya akses untuk membelinya kayak gitu. Kalau ini kan kalau misalnya untuk kelompok remaja atau anak-anak kan juga ada peran serta dari masyarakat sekitar lah, Mas Andika, untuk kemudian bisa sama-sama membantu dan juga saling bahu-membahu agar anak-anak dan kelompok rentan ini tidak mengkonsumsi rokok, apalagi rokok ilegal begitu ya. Apa kemudian peran masyarakat yang bisa dilakukan sih, Mas? Betul. Jadi Mbak, tadi sudah disampaikan terkait dengan rentan ya, berarti kan anak-anak menuju ke teenager gitu ya, menuju ke remaja gitu ya. Jadi ini kan masa-masa di mana orang itu pengen mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Pengen, wah aku pengen dianggap keren nih, makanya banyak di WHO, di Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa sebenarnya angka perokok yang banyak itu Mbak, yang mulainya itu di umur 15 sampai 19. Nah, itu kan cukup bahaya ya Mbak ya, karena itu awalnya gitu. Nah, di sini rokok ilegal itu kalau misalnya kita mendapatkannya dengan mudah gitu Mbak. Jadi kan anak-anak umur yang 15 sampai 19 ini mudah mendapatkannya. Jadi akan banyak orang yang akan mulai merokok gitu Mbak. Yang sebelumnya tidak merokok misalnya kan karena dia gampang untuk mengakses rokok ilegal ini terus mencoba. Akhirnya karena di rokok itu terdapat kandungan nikotinnya akhirnya menjadi kecanduan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pegawai bea cukai saja Mbak. Jadi kita butuh peran serta masyarakat juga. Nah, yang pertama itu Mbak, yang paling penting adalah jangan dibeli. Nah, jadi kan prinsip supply and demand gitu Mbak. Jadi kalau misalnya tidak ada demand, tidak ada permintaan, itu pasti saya yakin tidak akan ada yang namanya produsen rokok ilegal. Karena yang beli aja ya ada. Bagaimana dia mau memproduksi sesuatu hal yang tidak ada yang beli gitu. Nah, yang kedua ini masyarakat bisa melaporkan Mbak ke kami atau mungkin ke Pemda daerah setempat melalui Satpol PP, itu bisa dilaporkan informasi sekecil apapun Mbak. Misalnya ada tetangganya atau misalnya tahu, oh Pak di sini di daerah jalan sini sering beredar
rokok ilegal gitu. Biasanya pakai motor gitu. Itu boleh, itu salah satu bentuk peran aktif masyarakat dalam mencegah yang namanya rokok ilegal. Itu bisa dilaporkan ke kami atau bisa dilaporkan ke pemerintah daerah setempat. Seperti itu, Mbak. Dan terbantu juga untuk melaporkan peredaran rokok ilegal ini. Itu kalau dari peran masyarakat sekitar kan, yang pasti masyarakat juga punya andil besar begitu ya, Mas Andika, Mas Dion, soal penanggulangan rokok ilegal ini. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada juga Mas Dion untuk bisa menekan peredaran rokok ilegal dan juga memberikan arahan agar masyarakat ini tidak mengonsumsi rokok ilegal? Jadi kami di pemerintahan itu sebenarnya memang regulator, Mbak. Jadi regulator di sini bukan tabung gas ya, Mbak ya, kalau regulator tentunya. Regulator di sini pembuat aturan yang dimana kami melihat kebijakan di kedua belah sisi, dari sisi masyarakat dan juga sisi kesehatan tentunya. Karena memang harus menyeimbangkan antara penerimaan negara dan juga sisi kesehatan dari masyarakat. Yang pertama, kami ada namanya tadi dana GBHJHT atau dana bagi hasil cukai, dan itu adalah salah satu strategi kami untuk mengembalikan apa yang memang diberikan oleh masyarakat kepada negara. Kemudian negara mengembalikan dari pungutan cukai yang memang dibeli oleh masyarakat dan ke masyarakat kembali dalam bentuknya tadi tentunya pembayaran BPJS, bantuan tunai, dan juga kemudian juga ada juga yang pembuatan rumah sakit, pembelian ambulan, dan juga tentunya itu salah satu strategi kami juga untuk mengembalikan dana itu ke masyarakat kembali. Nah, namun juga dari dana DBHJ itu juga kami juga mendapatkan manfaat untuk melakukan operasi pasar, Mbak. Ya, yang dimana operasi pasar ini juga untuk menegakkan rokok-rokok ilegal. Jadi kami juga mengeflor, karena operasi pasar itu juga banyak peran dari masyarakat terkait informasinya, melakukan pooling atau pengumpulan informasi bersama teman-teman kami di Satpol PP. Kemudian kami juga intinya juga ada sosialisasi seperti podcast ini juga sebagai salah satu strategi yang memang efektif, karena banyak rekan-rekan yang tidak bisa datang secara offline mungkin ya kan, kami juga ada offline juga tatap muka, mengundang masyarakat tidak bisa lihat secara online seperti itu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan rekan-rekan influencer yang memang aslinya mereka mengkampanyekan anti rokok seperti itu. Ya karena anti rokok kita sekalian kalaupun mau ngerokok ya bapaknya belinya ya yang legal-legal saja seperti itu. Kami bersama dengan influencer. Kemudian kami juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas, tentunya komunitas-komunitas hobi. Kita ajak bersama-sama untuk istilahnya untuk menggempur rokok ilegal, dan tentunya tidak lupa kami juga membuat kampanye di sekolah-sekolah yang mengadakan misal lagi event gitu, kita ikut mensponsori terkait kegiatan-kegiatan yang memang anti rokok seperti itu. Kita kalau di sekolah-sekolah memang tidak membahas tentang rokok ilegal, tapi kita lebih ke anti rokoknya buat generasi yang nanti masa depan akan menggantikan kita tentunya. Yes, kampanye anti rokok, Mas Dion. Menarik ini kampanye anti rokok, Mas Andika. Kalau misalnya kita kan sering sekali Bea Cukai kemudian melakukan kampanye yang berfokus pada kesehatan begitu ya. Entah itu rokok murni atau rokok resmi maupun rokok ilegal. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh tim Bea Cukai Surakarta, Mas Andika juga terjun langsung begitu. Seberapa efektif sih Mas kampanye anti rokok ini terhadap penerimaan masyarakat? Sebenarnya kalau dibilang efektif atau tidak itu parameternya kita dari masyarakat sebenarnya, Mbak. Seberapa paham masyarakat terkait dengan cukai itu apa, terkait dengan DBHJHT itu apa gitu, Mbak. Nah, cuma di sini kami terus berupaya untuk mengikuti tren yang ada, Mbak. Jadi ketika di masyarakat di suatu daerah misalnya suka konser gitu. Jadi kita mencoba kita fasilitasi untuk bikin konser, kita mengumpulkan orang, kemudian kita sampaikan di situ sosialisasinya gitu, dengan harapannya ya supaya masyarakat lebih enjoy untuk bisa menerima materi yang kita sampaikan gitu, Mbak. Jadinya bisa lebih nempel lah, itu harapannya. Kemudian ada juga kami ke kampus-kampus juga kami pernah, Mbak. Jadi memang sudah segala cara ya mungkin diibaratkan ya, Mbak ya. Cuma masih saja waktu kita datang ke suatu daerah, kita bertemu masyarakat atau pedagang secara langsung, masih menyampaikan, lah saya belum tahu ya Pak. Nah itu yang menjadi PR kita gitu, Mbak. Jadi mungkin kita berharap yang generasi-generasi muda ini yang mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan suatu informasi, untuk bisa menyampaikan ke saudaranya, ke bapaknya, ke ibunya,
gitu Mbak. Jadi sehingga bisa membantu keefektivitasan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bea Cukai Surakarta gitu Mbak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu informasi Iya, karena betul. sebenarnya bukan tidak tahu tapi tidak mau cari tahu Tidak mau dan cari tidak mau tahu, baca betul. ya Mas Andika ya. Itu juga yang kemudian menjadi salah satu PR ya Tribuners, bagaimana banyak orang yang ketika ditanya mengaku saya tidak tahu atau saya belum tahu padahal sebenarnya karena tidak mau mencari tahu. Sebenarnya dari pemerintah daerah juga sudah bagus Mbak, kan sudah banyak baliho-baliho gitu yang intinya gempur rokok ilegal gitu. Secara tidak sadar pun sebenarnya masyarakat sudah pernah minimal melihat lah, sudah pernah melihat lah gitu terkait dengan apa sih rokok ilegal seperti itu. Dan melihat bagaimana awareness dari masyarakat juga ya Mas Andika ya menyoal itu. Ini ada berbagai langkah pencegahan mungkin Mas Dion yang mungkin juga bisa dilakukan begitu ya. Salah satunya adalah untuk kemudian memastikan produk tembakau yang beredar di pasaran ini aman untuk kesehatan. Apakah ini juga bisa dilakukan? Ya, tentunya bisa dilakukan Mbak. Jadi masyarakat sendiri bisa melihat dan bisa membandingkan ya dengan rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya tentunya yang ilegal itu. Kalau masyarakat pernah merasakan rokok-rokok yang memang legal atau yang ilegal pasti akan berbeda tentunya, dan kami secara regulasi juga sudah mengatur biar gimana itu bisa terlacak. Kalau misalkan ada salah satu pabrik yang memang itu menjual rokok yang ilegal seperti itu, kami pasti tahu Mbak. Karena apa? Kami sudah secara di Bea Cukai itu sistemnya udah mutakhir ya. Jadi kami tahu antara produksi kami bandingkan dengan tadi pembelian pita cukainya. Jadi apabila pembelian pita ini lebih sedikit daripada pembelian atau produksi barangnya, pasti barang ini kemana? Nah itu pasti ketahuan. Dan kami pun juga mewajibkan ada syarat untuk pemasangan CCTV tentunya di pabrik-pabrik, dan itu kami pantau tiap hari. Jadi kalaupun pabrik itu yang resmi, artinya kalau mengeluarkan barang yang ilegal pasti kelihatan. Nah, namun kebiasaan di masyarakat adalah yang ilegal itu diproduksi sendiri oleh masyarakat dan tidak berizin. Itu yang agak kami susah. Karena apa? Karena tentunya kita kan nggak tahu di rumah pribadi, misal ada yang ngelinting di rumah seperti itu ternyata dijual. Itu kan memang hanya tetangga-tetangga atau saudara yang tahu tentunya. Kami dari Bea Cukai pun tahu apabila ada info dari masyarakat. Karena kami tidak mungkin dengan luas Solo Raya ya yang 5.274 km persegi ini kami dengan anggota kami tim pengawasan hanya sekitar 30 orang, kami tidak mampu. Makanya peran serta masyarakat ini sangat penting sekali bagi kami dan ternyata efektif. Masyarakat pun juga sesama tetangga itu saling mengingatkan Mas, Mbak. Jadi apabila mereka nggak bisa mengingatkan lagi baru lapor ke kita biasanya. Mas ini loh sudah menginformasikan kok tidak digubris atau tidak ini seperti itu. Dan kemudian selain dari teknologi-teknologi itu juga kami juga mengadakan ini ya kayak bantuan-bantuan seperti itu untuk terkait tadi misalkan ada perokok, biasanya budayawan seperti itu ya menggunakan simposium seperti itu. Jadi ada takso juga. Jadi budayawan itu biasanya menginformasikan Mas sejarah rokok itu seperti ini Mas gitu. Nah itu yang kayak tadi kayak yang kita informasikan. Jadi kayak komunitas-komunitas itu ternyata juga ada concernnya ke terkait rokok ini. Jadi mereka menginformasi kita budayanya seperti ini, biasanya yang membuat khususnya di sini itu diinformasikan. Jadi kami pun bisa membantu dan juga banyak juga dari masyarakat itu dengan kampanye kita yang selama ini di BHCHT ini juga merasa terbantu seperti itu. Banyak hal yang dilakukan lah sekali. dari berbagai elemen masyarakat, yaitu budayawan, influencer dari Bea Cukai Surakarta juga ya Tribuners untuk sama-sama berpartisipasi artinya dalam menggempur rokok ilegal dan juga menekan penggunaan rokok di tanah air. Lalu Mas Andika, saya ingin ke Mas Andika, kalau misalnya ada Tribuners dan juga Bolo Becus yang mungkin melihat, mengetahui atau pengen lapor soal rokok ilegal ini, aksesnya mereka bisa kemana Mas? Silahkan. Oke, bagi Tribuners dan Bolo Becus ya ini kami dari Bea Cukai Surakarta dengan kerendahan hati kami, Mbak, kami mohon bantuannya untuk sama-sama kita memerangi yang namanya rokok ilegal. Bagi Bapak Ibu nanti yang misalnya ada
info sekecil apapun terkait dengan peredaran rokok ilegal, terkait dengan penjualannya atau terkait dengan pemakaiannya gitu misalnya Mbak. Jadi Bapak Ibu bisa laporkan langsung ke kami di kantor Bea Cukai Surakarta, bisa melalui WhatsApp juga di 0896 980 50.000 atau 5000. Kalau misalnya melalui WA juga malu gitu misalnya, boleh melalui sosial media Mbak. Kami ada di Instagram di @beacukai_surakarta, ada di X juga di Bea Cukai Surakarta, kemudian ada di Facebook juga di Bea Cukai Surakarta. Pokoknya di semua sosial media kami ada gitu. Oke. Dan kalau misalnya ke kami juga, wah kok nggak enak kayaknya lapor ke Bea Cukai gitu ya, mungkin jarang berkomunikasi gitu ya. Bapak Ibu bisa lapor ke pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP daerah setempat gitu. Oke, bisa melalui Satpol PP, bisa ke Instagram @beacukai_surakarta atau bisa kontak ke WhatsApp ya, Mas Dan yang Andika paling ya. penting Mbak, informasinya kami jaga aman. Yes, betul. Itu poinnya adalah Iya. informasinya akan dijaga, jadi Dirahasiakan. jangan khawatir bahwa nanti akan ada pihak-pihak yang kemudian tahu ya, Tribuners ya, kalau melapor. Tapi harusnya sih tidak perlu takut untuk melapor ke Bea Cukai Surakarta karena wajah-wajah yang akan menerima laporannya tadi ya, Mas Dion dan juga Mas Andika ini ya, Tribuners dan juga Bola Becus ya. Jadi itu juga menjadi salah satu poin agar ayo kita kemudian sama-sama melakukan pengemburan rokok ilegal. Terakhir Mas Dion dan juga Mas Andika, boleh dong ngasih warning dan juga awareness juga ke Tribuners dan juga Bola Becus biar mengurangi penggunaan rokok ilegal, melaporkan kalau ada rokok ilegal atau menekan produksi rokok begitu di tanah air. Bagi Tribuners dan juga Bola Becus, kami sangat berterima kasih atas laporan-laporan yang diberikan ke masyarakat kepada kami melalui WA tadi maupun Instagram, dan tidak henti-hentinya kami menginformasikan apabila misalkan ada tetangga-tetangga maupun saudara yang menjual rokok ilegal, tolong untuk diinformasikan dulu, maksud dikasih tahu dulu. Apabila memang tidak bisa dikasih tahu, bisa diinfokan ke kami, nanti kami yang ngasih tahu seperti itu. Oke, Mas Andika ada tambahan? Mungkin itu Mbak, kalau nggak bisa dikasih tahu ya kita datengin nanti. Oke, datengin langsung ya. Tribuners ya, ada Mas Andika dan juga Mas Dion ini dari Bea Cukai Surakarta, dan kita juga sama-sama ini juga media Tribuners Solo juga ikut berpartisipasi juga untuk kemudian menginformasikan juga ke Tribuners agar sama-sama kita redam peredaran rokok ilegal, pun juga bahaya rokok maupun itu rokok ilegal maupun rokok resmi bagi kesehatan. Seperti itu. Luar biasa sekali Mas Dion, Mas Andika, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini kita berdiskusi soal bagaimana kemudian peredaran rokok ilegal yang terjadi di Solo Raya terutama begitu ya, yang sekarang penindakan ini di bulan puasa, penindakan langsung ke lapangan masih berlangsung ya Mas ya? Penindakan kita tetap jalan, soalnya memang malah ini marak seperti itu. Jadi dikiranya puasa Bea Cukai Surakarta off gitu Off ya? Oh jangan salah Tribuners, karena ternyata bulan puasa juga malahan semakin banyak upaya-upaya melakukan peredaran rokok ilegal seperti itu. Oke, Tribuners, itu aja dulu ya obrolan Nila Irda bareng sama Mas Dion dan juga Mas Andika hari ini dalam Ruang Tamu Tribun Solo. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan-obrolan lainnya. Jadi sekarang waktunya aku untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah membersamai kita. Terus saksikan podcast Tribun Solo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.